Oke, selamat kawasan Mandalika, tepatnya di Origin Lombok Hotel yang merupakan tempat dari Fabio Quartararo, ya, pemenang posisi 2 di MotoGP Mandalika. Dan saat ini di depan saya di sini hari ini ada seseorang yang spesial ya di mata Fabio Quartararo tentunya ya. Dia adalah Kakak Yuyu ya kalau panggilannya ya. Tentunya juga kedekatannya dengan Fabio Quartararo membuat iri netizen ya. Tribuners bisa melihatnya di di Instagramnya apa namanya? Yuyu_Nian. Oke, tanpa basa-basi langsung kita tanya-tanya langsung kepada Kakak Yuyu ini ya. Monggo. Silakan. Kak, gimana awalnya bisa deket sama Fabio dulu? Kalau dekatnya ya dari pramusim ya, dari pramusimnya. Kebetulan saya ketemu di hari kedua dia setelah menginap di Origin Lombok. Ya sama sih aku perlakuin dia seperti tamu yang lain. Nggak ada spesial lah, cuman semua sama rata gitu. Cuman entah kenapa dia itu kayak brosis lah ke aku gitu. Jadi nyambung. Ya sampai sekarang. Sampai sekarang, Mbak ya? Iya, sampai sekarang. Tapi sulit loh untuk bisa deket dengan pembalap ya gitu, Mbak. Apa sebenarnya gimana awalnya cara deketnya itu loh? Maksudnya kan sampai saya lihat di Instagramnya itu selalu kayak sampai di tag loh di Instagramnya, terus main biliar juga, live report juga ya gitu. Gimana ceritanya? Kalau yang itu sih karena memang kenyamanan tamu nomor 1 ya. Bukan berarti aku mengatasnamakan hotel juga. Memang secara pribadi juga Fabio itu humble banget sama siapapun. Jadi ya sama siapapun yang dia temuin, sama maupun sama gardener di hotel ini juga dia friendly gitu. Cuman kan gardener kita di sini kurang berbahasa. Jadinya yang translate itu aku. Jadi yang sedikit-dikit itu yu aja. Ya yu aja yang dia tahu. Nah, setelah itu selain dari Fabio, semua kru Yamaha itu juga dekat dengan Mbak Yuyu ya? Iya, dekat banget. Okay. Kadang aku jaim juga sama mereka, tapi kadang juga ya jahil gitu. Tapi kebanyakan jahilnya sih. Oke, siap. Keren Mbak, keren. Ya karena super jaim nggak jaim sih, jahilnya itu yang bikin kita kangen ke dia gitu. Terus Kak, ini saya lihat kemarin tuh sampai sampai live gitu di Instagram Kak itu. Itu gimana sih Kak ceritanya bisa sampai di follow, terus kemudian sampai main biliar juga sebagainya kayak gitu? Kalau yang itu kan kebetulan aku duduk di sini nih, lagi live Instagram. Dia juga pengen dong gitu kan. Ikutan gitu kan. Sakingnya aku kayak brosis ke dia, jadinya humble lah. Suasananya humble banget. Kebetulan dia duduk di sebelah sana, aku duduk sebelah sini. Pas di sini aku live. Dan di sana ada juga Maide sama Raffi yang teman aku ngobrol, cewek-cewek yang dari tim dia. Oh iya. Kebetulan waktu itu juga baterai HP-nya dia tinggal 2%. Nah ya udah aku promosiin aja ke kamu ya, dia bilang. Habis itu dicek lah aku di snapnya, snap story-nya, Insta story lah gitu. Bahasanya sekarang aku nggak ngerti juga, nggak terlalu mengerti ya. Nah dia tag itu. Habis itu udah melonjak dari yang 5 penontonku udah ke sampai 1.000 lebih orang. 1.000 lebih ya nontonnya karena di tag sama Fabio ya. Nah, ketika dia pas kita live lagi berjalan nih waktunya live nih, dia tunjukin lah aku berapa banyak. Karena aku nggak terlalu fokus sama HP saking lagi bercanda sama si cewek-cewek ini. Habis itu yuk ada apa? Ditunjukin lah. Penontonmu udah banyak tuh lah. Aku kaget kan baca istighfar, nah dia ikut respon gitu. Itu tempatnya, anak ini orang ini gitu ya. Orang ini bisa refleks juga, aku bilang astagfirullah gitu. Ya itu sih. Oke, siap Mbak. Terus kemudian tapi bener nggak sih maksudnya kayak Fabio tuh menaruh kayak perasaan gitu nggak sih Mbak?
Kok perasaan sih? Kalau perasaan sih enggak ya, Enggak ya? karena you know lah, kalau bule itu adaptasinya cepat. Kalau dia udah nyaman sama satu orang, tapi beda loh sama relationshipnya. Kalau dia masalah feeling, di aku sendiri juga nggak masuk gitu loh. Jadi semuanya bertanya, kamu itu pacarnya Fabio nggak gitu kan? Aneh menurut aku. Anehnya kenapa ya? Karena kita kayak brosis gitu, brother sister gitu lah. Jadi ayolah, ini bukan masalah perasaan gitu. Iya. Karena juga belum apa ya, mikirnya ke perasaan nggak juga sih. Kalau sama sih seperti dia juga kalau mikirnya kalau dia mau pacarin aku, kenapa aku harus diviralin gitu kan? Nggak masuk di akal gitu. Tapi banyak loh netizen yang iri dengan kedekatannya kakak Yuyu dengan Fabio. Sampai tapi gimana terus kemudian sama peningkatan Instagram setelah kemudian pansos banget ya. Iya. Ya aku happy sih untuk yang itu, soalnya kan terlebih lagi aku bisa kenal sama semua orang, aku bisa nge-sub semua orang mungkin ya, bisa bersahabat sama semua orang juga bisa. Itu sih aku lebih ke pansos, memang bagus sih, cuman aku lebih senangnya apa ya, mencairkan suasana daripada gitu. Ya you know lah. Aku udah nggak bisa siap Mbak Yuyu. Terus Mbak Yuyu kemudian apa sih yang membuat Fabio tuh kayak apa namanya nyaman gitu dan Mbak gitu? Sebenarnya apa rahasianya gitu Mbak? Soalnya kan netizen juga banyak bertanya tentang hal itu juga Mbak. Kalau untuk yang itu ya aku jawab langsung ya, slow style, nggak ada yang formal gitu. Langsung blak-blakin aja lah gitu. Karena dia suka sama orang yang unik, apa ya, yang bikin dia ketawa gitu. Yang karena kan apa ya, race itu kan sebelum race otomatis dia tegang kan. Nah jadi itu sebelum race dia tuh nggak mau ditinggal. Karena apa? Karena kalau ditinggal dia stres, maksudnya ya karena di hotel ini ya, bukan maksudnya untuk berat sebelah atau bagaimana, cuman dia itu lebih nyamannya sama aku. Ya udah, kita bercanda bareng, main biliar bareng, dan aku tanya, kamu nggak tegang apa? Aku bilang kan, nggak, biasa aja. Tapi kalau nggak tahu kalau nggak sama kamu, dia bilang, ya udah. Nggak tahu nggak kalau nggak sama kamu, dia bilang. Nah aku tanya sama si Morbidelli juga, Morbidelli kamu tegang nggak sih? Enggak juga sih. Kenapa? Ya udah enjoy aja lah. Kalau Morbidelli kan lebih dingin tuh orangnya, lebih ke pendiam gitu ya, pendiam. Cuman dia orangnya baik banget, sumpah baik banget. Kalau yang tahu seluk-beluknya Morbidelli lebih enak. Oke, siap Mbak. Terus ada nggak sih Mbak yang aktivitasnya di sini yang bikin Mbak tuh kangen banget sama Fabio gitu? Jahilnya itu anak. Jahilnya itu anak. Ya Allah tuh anak, gue bilang. Jahilnya tuh orang emang bikin kangen. Pertama ya. Dijailin pertama itu waktu pramusim kemarin. Karena kan aku kasih tahu, aku mau dibawahin oleh-oleh apa besok kalau kau balik ke Origin, gue bilang kan. Nggak ada, dia bilang. Iya aku ulang tahun kan, aku bilang kayak gitu kan. Aku ulang tahun tanggal 2 Maret loh. Oh masih jauh dong dari sekarang. Ya udah kamu mau apa dari sekarang aku kasih, dia bilang kan. Nggak ada sih sebenarnya kalau sekarang mah, aku belum ulang tahun gitu kan. Ya udah aku dikejar nih keliling kolam ini sama Tom, sama dia, dikejar keliling kolam sampai ketangkap dan diceburin langsung ke kolam. Itu jahilnya sumpah, minta ampun. Jahil banget berarti Mbak ya? Jahil banget. Terus yang kedua, udah 2 kali nih aku dijeburin ke kolam. Yang kemarin pas hari kedua race-nya, apa sih namanya itu? Kualifikasinya ya? Ya hari kualifikasinya, hari keduanya itu. Sudah ya. Keduanya itu. Ya. Nah dia dari lobby Origin sampai dia ketemu aku, baru dia berhenti manggil nama aku. Dan ketemu aku, dia nggak langsung gimana ya? Dia nggak jahil, udah tahu kan, udah tahu kalau mau dijailin. Nah udah aku agak menghindar dulu gitu. Tapi dari sana, dari menghindar gerak-gerik penghindarannya aku itu, dia udah tahu, dia dikejar dah lagi tuh. Dan itu sampai aku dibopong tuh sama dua-duanya itu.
Tom sama si Fabio Fabio, dibopong. ya. Diceburin lagi, ya udah basah kuyup lagi tuh. Itu tempat kangennya sih dijailin. Jailin Belum aja lagi, iya pas party kemarin setelah race ya podium 2 kan. Kita party di sini. Itu aku disiramin pakai bir. Sama dia ya? Iya, di kolam sih, memang udah niatnya mau mandi kolam sih sama mereka kan. Kebetulan aku juga lagi free time. Lagi nggak kerja. Sendiri soalnya standby dari siang ke sore. Jadinya free time-nya malam. Nah, kebetulan ya udah aku ganti baju, gitu. Nah, duduklah bercanda sama mereka sambil live di Instagramnya dia, di tag lah akunya. Habis itu ya aku mau bikin musik TikTok yang kedip itu matanya. Ya, nah disiramin lah sama bir sama diri mereka itu gila, jahil. Itu yang nggak bisa, yang selebihnya pokoknya jahil banget lah. Banyak cerita-cerita itu yang sama bikin dia. kangen lah ya sama dia gitu ya. Terus ada nggak Mbak janjinya ketika dia akan balik ke sini lagi, dijanjiin apa gitu? Kalau untuk janji aku juga nggak terlalu mengharapkan sih ya. Cuman dia nggak janjiin, cuman dia bilang ya see you next year saja. Cuman aku udah punya kenang-kenangan yang super dari dia. Tidak akan terlupakan Mbak ya kayaknya. Iya, terlebih dari yang terlihat dan yang tidak terlihat gitu. Iya. Terus setara mungkin apa sih yang dikasih sama Fabio Mbak selain tadi mungkin kedekatan sebagainya dalam bentuk barang gitu, ada nggak ya dikasih? Ada. Apa? Ada. Itu dari baju Yamaha sama topi yang dia pakai kemarin. Yang dia pakai race kemarin ada kan, mungkin dilempar lagi, cuman ada dia beberapa punya topi. Langsung topi atletiknya dia. Atletiknya dia yang aku langsung dipakai, dikasih. Cuman aku nggak tahu itu dikasih secara non formal, langsung dipakein. Sama dia ya? Iya, langsung dipakein sama dia kan, kebetulan aku terurai gitu rambutnya kan. Habis itu dikasih lah, dipasangin langsung. Iya, dipasangin langsung sama dia. Ini apa? Aku bilang ini hadiah untuk kamu untuk hari ini, dia bilang. Nah, langsung aku instastory kan gitu kan. Terus pas dia mau check out, setelah dia berfoto-foto sama Pak Bupati, sama Pak siapa mungkin di depan lobi itu, aku juga nggak tahu kalau mereka itu fotoannya di sana. Nah, kebetulan juga dia nyari spidol sampai ke restoran, nyari spidolnya. Ya udah kasih, kebetulan ada spidol buat ini tanda tangan juga. Iya. Nah, datanglah dia. Pertama si Tom duluan ngasih baju. Nah, yang kedua dia, si Tom kan belum ada tanda tangannya. Kalau si Fabio udah ada tanda tangannya dia. Itu namaku di bawah ketek itu namaku, terus tanda tangannya, terus ada tanda love, terus ada from your baby, dia bilang gitu loh. Jadi aku jadi kayak nggak nyangka gitu loh. Terus ini Mbak, ada nggak panggilan khusus gitu dari Mbak kepada Fabio, terus dari Fabio kepada kakak Yuyu itu ada nggak sih? Bebe ya? Dia juga sama manggil Bebe juga? Selain Yuyu, apa sih artinya Bebe? Kayak beb gitu ya nggak sih? Sayang kan? Sayang. Ya. Dari bahasa Prancis kan Bebe itu sayang. Iya benar. Bebe itu sayang ya? Benar. Bebe itu sayang. Terus Kak, apa namanya? Selama di sini tuh apa sih makanan favorit dari Sate ayam. Sate ayam ya? Kenapa dia suka sate ayam? Sate ayam yang tanpa minyak, tapi yang maksudnya kan di grill tuh kita pakai bumbu dulu kan. Itu dia nggak suka, cuman sate ayam yang pure minyak dari ayam itu sendiri. Nah, itu yang kita selalu serve ke dia. Minumannya yang dia suka itu banana watermelon. Mix juice banana watermelon. Yang paling suka ya? Paling suka dia. Selain tadi sate ayam, nasi goreng gitu, apa aja yang pernah dia coba di sini? Makanan Indonesia. Cuma itu doang sih. Karena emang dia nggak suka milih-milih lagi. Spring roll biasanya. Apa? Spring roll. Itu makanan tambahannya dia. Spring roll. Terus ini banyak netizen yang pengen tahu seperti apa sih kedekatannya. Boleh memperlihatkan Instagramnya Mbak Yuyu coba?
Kalau seperti apa kedekatan ya sama sih. Sudah ada 400 orang yang nonton live report ini. Palingan nanti udah ratusan ribu nanti yang nonton pemirsa Tribun nih. Iya, kedekatan sih dari segi mana dulu nih? Dari Instagram deh boleh dilihat. Terus cerita Instagram juga ini katanya kan dari 400 sekarang sudah sampai berapa Mbak? Dari followers sih udah nyampe 1.800 ya. 1.800 kan gitu. Dari awalnya aku cuma 400 orang. Ya mungkin itu offliner cuman sekarang yang online itu sekitar lumayan sih. Mbak ya. Lumayan banget. Jadi pansos banget nih. Sumpah pansos banget, aku aja sampai nggak nyangka nih yang dari ini. Iya Tribuners ya. Yang dari 13 Maret sebelum dia check in aja udah masih kosong kan. Nah ini udah tinggi nih, udah hampir segini loh. Iya. Jadi aku nggak tahu harus ngejelasin apa. Yang dari sini ke tinggi kayak gini kan aneh gitu kan. Iya. Oke. Terus boleh Mbak memperlihatkan kedekatannya di yang postingan-postingan sebagainya coba. Kalau postingan ya, ini terutama kan, ya. Ini ya Tribuners ya yang mau kepo tentang Yuyu nih di yuyu_nianu ya Tribuners ya. Iya, nanti bisa dikit. Karena aku nggak bisa ngejelasin di sini, soalnya kan ada yang berbentuk video, ada yang berbentuk foto. Kalau foto aku masih bisa tunjukin, ini dia ketika dia lagi jahilin aku nih waktu fotoan. Ayo cepetan, sampai dia ketawa kayak gini. Nah aku sebelumnya kayak gimana gitu, ekspresinya aku kayak gimana. Nah ini yang ketika dia udah nenangin aku, ketika dia foto foto mesra lah. Tapi sangat mesra loh sebenarnya kalau saya lihat. Siapa lagi ya? Seluruh dunia, dan di Instagramnya dia aku nggak pernah lihat dia ngepost cewek sih. Iya, ini belum nikah kan tapi Fabio ya? Belum lah. Iya. belum. Tapi ini Kayu, semisal nih Fabio beneran suka itu gimana? Nih? Fabio beneran suka sama Mbak? Gak mungkin lah ya? Gak mungkin lah. Kenapa? Kan perasaan, namanya juga perasaan kan? Iya juga sih, tapi aku mau bisa jawab apa ya kalau beneran suka. Ya kita lihat besok aja lah ya. Aku nggak bisa jawab untuk sekarang untuk yang itu karena terlalu privacy menurut aku. Ya benar. Siap sama. Terus Mbak, apa ya? Aktivitas di sini yang paling dia senangi apa sih? Kayu Ngejailin saya. Ngejailin lah ya. Otomatis ngejailin saya. Terus ngejailin tadi terus apa aktivitas mungkin yang olahraga atau apa? Main biliar, olahraga ya, karena tiap pagi dan tiap sore itu dia selalu lari. Pernah diajakin lari cuman aku nggak bisa. Nggak suka lari. Lari aja sana gitu. Panas diajakin lari, gila banget kan. Saking dia jahilnya sama saya kayak gitu. Oke. Terus apa ya banyak lagi. Terus kemudian ini pasti dia akan balik lagi kan Mbak ya? Pastinya lah. Terus akan nginep lagi di sini nggak? Di apa namanya? Di Origin lagi. Di Origin lagi ya. Untuk yang itu saya belum tahu ya. Tapi dia bilang see you next year, otomatis lah harapan besar buat Origin untuk masuk ke sini lagi tim Yamaha. Seperti itu. Kemungkinan besar akan sini lagi Mbak ya? Kemungkinan besar. Karena pastilah ya. Di mana lagi gitu? Iya. Ya, kalau dia nggak mau pulang ke rumahnya ya udah. Aku juga nggak. Ya terserah dia mau jadi Bang Toyib lagi nggak apa-apa. Oke, terus Mbak ini apa namanya? Tadi apa yang saya tanyakan, saya nggak lupa ini. Tanyain aja yo, monggo. Sebenarnya ada nggak diajak gitu sampai ke Prancis gitu atau seperti apa sih? Banyak, bukan dari Fabio aja, tapi banyak dari tim Yamaha ya, tim Yamaha dari luar. Mereka ngajakin aku keluar dan mudah-mudahan ya, harapan besar aku juga ikut join sama mereka. Keren. Tapi emang keren loh, maksudnya
orang-orang Indonesia itu kok bisa humble gitu ya sama orang bule itu, terutama orang Lombok loh. Kira-kira gimana pendapatnya Mbak? Kalau menurut saya karena kita ya super ramah lah ya. Iya. Sama siapapun, bukan sama bule aja. Sama siapapun, kalau kita perlakukan orang itu dengan baik ya pasti kita diperlakukan dengan baik kembali. Ya larinya ke karma sih. Tapi kalau menurut aku itu super kayak gini ya. Bukan karena hanya tuntutan pekerjaan, tapi memang karakter aku ya Karakter seperti gitu, ini. Mbak, ya? Iya. Mau digimanain, karena kalau udah karakter kan nggak bisa diubah. Iya. Malah kalau karakter itu dikekang kan nggak bisa. Itu yang membuat saya ya udah humble aja lah sama siapapun. Nah, keren Mbak. Terus kemudian ini kan Instagram tuh gimana sih komentar dan reaksi netizen sejauh ini Mbak? Ada nggak yang hujat gitu? Aduh, gimana gitu? Kayak Kalau iri sejauh terus. ini ya, Gimana kalau sih? yang sejauh ini yang hujat sih nggak ada ya. Heeh, Belum saya temuin. heeh, Ya mudah-mudahan sih nggak ada. heeh. Tapi yang iri karena nggak bisa ketemu, iri karena nggak bisa ke seperti saya, malah kadang ada yang bisa nge-DM, Mbak aku mau dong tukeran posisi sama kamu gitu. Ada banyak, malah yang wah so sweet banget sih, beruntung banget gitu. Heeh. Malah yang aku dapetin dari netizen ya, dari para teman-teman, bukan netizen lah ya, nggak mungkin lah netizen, dari teman-teman Instagram itu apa namanya, doa Ya. kesehatan, itu yang paling banyak aku dapetin. Makasih ya guys. Aku cuma bilang makasih ya guys, kayak YouTuber gitu. Ya. Netizen sejauh ini berarti positif semua Mbak ya? Nggak ada yang hujat sebagainya gitu. Tahu sendiri lah, netizen Indonesia itu kayak keras banget kan? Netizen Indonesia. Ya alhamdulillah sejauh ini nggak ada yang menghujat atau nggak ada yang betting gitu, nggak ada. Masih ya, mudah-mudahan aja seperti ini terus ya. Tapi kalau nggak hujat aku juga bilang apa ya? Mungkin ngehujat karena iri mungkin atau bagaimana ya, mungkin iya. Cuman aku belum nemuin aja. Tapi mikirin nggak apa kata netizen yang hujat itu Mbak? Kalau misalnya ada? Kalau misalnya ada sih aku lebih humble lagi lah ya. Santai ya, di tangan santai Ya gitu. lebih santai aja. Lebih masa bodoh lah. Atau juga apa ya? Kalau dia mau berteman kenapa harus menghujat gitu kan? Iya. Karena aku lebih nyari ke lebih banyak teman ketimbang lebih banyak musuh gitu. Itu lebih enak di aku gitu. Ini ada netizen yang mendoakan agar berjodoh. Gimana pendapatnya Mbak? Amin, aku aminkan. Mudahan ya terkabul ya. Tapi Iya. insya Allah ya, kalau menurut aku, kalau selama dia mau, aku sih nggak terlalu berharap banyak. Iya. Karena kan dari segi tradisi, dari segi agama kita udah berbeda. Iya benar. Tergantung dari aku kan larinya, pasti ada yang bertanya seperti itu. Tergantung dari kamunya maunya apa enggak gitu. Kalau aku sih lebih ke stake di apa yang aku mau gitu. Iya. Lebih open minded lah gitu. Kalau memang mau ya ayo gitu. Karena kan kita belum tahu nih, gitu nantinya aku nolak, tahu-taunya dia mau, aku nolak kan nggak mungkin lah. Ya kita jalanin aja lah. Jalanin aja Mbak ya. Tapi lebih ke brosis lah, Brosis ya? bukannya brosis lah, bukan ke apa ya, mencari perasaan itu enggak. Aku berkata enggak. Tapi kalau memang ada jodoh ya alhamdulillah. Aku nggak bisa pungkirin, tapi kalau emang nggak ada ya mau bilang apa. Iya. Udah jadi temen dia aja udah senang banget, Senang banget, kan. ya. Udah di apa namanya, dispesialkan nama dia aja udah senang banget, apalagi kalau sampai spesialisnya itu spesialingnya lagi buat relationship gitu. Iya. Lebih enak banget. Cuman larinya kayak begitu. Lebih enak jadi brosis. Lebih enak jadi brosis Mbak ya. Lebih enak jadi brosis. Kalau menurut aku. Menurut Mbak. Oke. Cuman kalau ada dianya mau ya aku bisa nolak. Enggak bisa nolak. Ini banyak banget dengan netizen yang kok emang agamanya Fabio itu apa sih katanya? Kristen ya. Terus kemudian apa ya tadi? Perasaannya Mbak ketika dia menang gitu gimana sih? Wow banget. Jangan ditanya wow banget.
dia pulang-pulang dari race nyariin aku, kan aku lagi tidur tuh di loker karena kan free time. Lagi tidur di loker dan nyariin aku sampai dikontekin sama teman-teman kan, sama teman-teman kerja. Yuyu, Fabio udah pulang. Kan aku dia prank aku tuh sebelum dia pulang ke sini, dia prank. Makanya aku pulang tidur kan. Yuyu, maka aku kemungkinan check out langsung setelah race, dia bilang. Jahilnya dia itu. Ya udah, aku mau bilang apa? Aku juga mau tahan kamu, aku mau tahan kamu juga nggak bisa gitu kan. Ya udah, karena aku mikirnya gitu. Setelah orang bule mau ngomong check out otomatis, ya aku benerin aja. Karena aku polos gitu orangnya. Ya udah, aku percaya aja. Nah ya udah, aku standby dari siang ke sore. Nah setelah dia pulang ke sini, ditelepon kan sama teman-teman, kebetulan baru aja mau tidur. Ditelepon sama teman-teman, Yuyu dicariin sama Fabio ini. What? Fabio udah check out lah. Gila kali dia nyariin sampai sini. Kalau nggak dengar suaranya dia manggil, aku nggak bakal percaya. Akhirnya Yuyu dia panggil gitu kan, sampai di gila dari staff room ke sini lari. Tiba-tiba langsung meluk dia, congratulations. Lumayan lama loh pelukannya karena rasa bangganya gitu. Iya, rasa bangga, rasa worry ketika aku nonton juga sedikit worry gimana gitu. Pas nonton juga pasti rasanya bangga banget loh ya. Waduh. Iya, aku di video call sama Tom lewat Instagram. Cuman aku nggak angkat karena lagi makan siang kan. Ada kok buktinya nanti. Di video call sama Tom sampai 3 kali dia nelpon Tom hanya untuk memperlihatkan kemenangan Fabio, Mbak ya. Belum race itu. Belum race ya. Iya, masih siang hari. Masih siang hari banget. Nah, ini dia. Video call dari dia. Coba lihat. Tom ini apa tadi, Mbak? Tom dia sebagai asistennya ya. Iya, asisten sekaligus temannya dia. Dia nelpon sampai 3 kali di Instagram. Cuman aku nggak angkat kan. Ya udah, sampai sini dia komplain. Apa dia bilang itu? Dia bilang kan, kenapa kamu nggak angkat telepon dari Tom tadi, dia bilang. Siapa suruh? Aku bilang kan. Siapa suruh nggak ngomong, siapa suruh juga ngejailin aku, siapa suruh juga ngebohongin aku kalau kamu check out hari ini gitu bilang kan. Dia bilang langsung dari dia itu. Berarti istilahnya kayaknya kemenangan Fabio itu spesial untuk Mbak ya, sepertinya untuk kakak Yuyu ya. Alhamdulillah kalau seperti itu. Kalau dilihat kan, aduh, emang humble banget dan luar biasa sih Fabio. Super ramah ya orangnya, Fabio itu. Sama siapapun. Karena apa ya, dia itu masih kecil, kayak sikapnya masih kecil, sikap tingkah lakunya semuanya masih kecil. Mungkin aja. Karena belum beristri juga Mbak ya mungkin ya? Ya aku mungkin. Makanya humble sama semua orang ya. Iya. Aku juga nggak tahu sih, beruntung banget sih dia stay di sini. Cuman aku awal dari pramusim kemarin, aku nggak nyangka juga bisa ketemu sama dia. Maksudnya bisa sedekat ini sama dia gitu dari awal. Dari hari pertama kan aku karena masih bad mood juga, jadi aku luapinnya sama bercanda-bercanda sama tamu walaupun aku nggak kenal gitu. Sebelumnya aku nggak kenal siapa mereka, mau tahu urusan mereka kesini juga apa nggak tahu, karena masih bad mood gitu kan. Bad mood ya. Jadi dari Fabio dia kagetin aku di belakang pertama. Aku lagi nge-serve Mr. Massimo waktu itu, masih saya ingat. Mr. Massimo-nya aku nge-serve makanan ke dia. Terus dia ngagetin aku tiba-tiba dari belakang nepuk dada gitu kan. Dan aku super kaget dong ya. Astagfirullah gitu. Dari sana dia setiap aku ucap astagfirullah dia respon gitu. Setiap aku ngucapin istighfar langsung dia aja astagfirullah gitu. Kaget kan. Nah, itu yang dia senengin juga. Oh, itu seneng bikin orang kaget Mbak ya? Seneng banget ya. Seneng banget. Emang jahil banget ya emang dari tadi ya. Oke Mbak. Nah, terus tadi pas saya lihat juga di pas kepulangannya itu aduh bikin terharu juga kayaknya. Saya juga lihat juga. Itu gimana Mbak saat pulang kemarin ceritanya? Sedih banget. Sedih banget ya. Cuman aku tahan. Pengen nangis sih cuman aku tahan.
karena kan nggak baik lihat saudara kita itu pulang terus kita iringin dengan air mata, nggak bagus kan. Jadinya aku tahan aja. Dia juga kelihatan berkaca-kaca. Menurut aku sih, tapi itu berkaca-kacanya karena capek kah atau memang terharu juga, mungkin nggak tahu kan. Cuman aku lihat dia matanya berkaca-kaca gitu. Ya udah, jadi aku tahan gitu. Emang udah kayak lengket banget lah ya sama Ya, Fabio. lengket banget, udah super nyaman. Ditanya juga sama teman-teman yang lain merasa kehilangan. Karena kita udah gimana ya, kayak saudara semua. Saudara semua ya kayak gitu ya. Oke. Terus ini Mbak, apa ya? Ada nggak yang ingin disampaikan kepada Fabio saat ini? Kalau disampaikan banyak sih sebenarnya. Apa ya? Terutama sih ya, semangat untuk ke race berikutnya. Race berikutnya ya kayak gitu. Nah, pasti cepat kembali ke sini dong. Kalau kembali ke sini otomatis ya. Otomatis ya. Otomatis itu mah. Apa ya? Selain itu apa ya? Jangan lupa makan serealnya dengan baik. Serealnya itu. Oh, dia punya sereal apa gitu? Untuk vitamin untuk race-nya itu, Mbak ya? Iya. Vitamin C biasa dia pakai vitamin C. Vitamin C yang dia pakai ya? Untuk menjaga kekebalan tubuhnya. Soalnya gitu. Kan capek lah dia. Capek banget. Bayangin lah. Aku aja nggak. Terus dia tuh setelah minum vitamin C-nya tuh seger banget. Dan dia bisa olahraga lagi. Iya. Terus apa lagi ya? Kalau semisal Fabio datang ke sini lagi, saat ini apa yang akan dilakukan? Ngajakin jalan-jalan. Karena aku udah kangen banget sama jalan-jalan. Kangen sama jalan-jalan, pengen healing gitu Mbak ya? Nah ya, healing, ngajakin healing lah. Kebetulan kan dia kalau semisal atau contoh ya, dia datang di luar race-nya hanya untuk liburan. Mau nggak mau kau harus healing sama aku. Itu doang. Karena aku juga rindu healing. Rindu healing juga. Oke, siap. Luar biasa Mbak. Apalagi ya? Oke, di sini bekerja sebagai apa sih Mbak? Kalau boleh tahu. Dan sebagai apa melayani Fabio itu sebagai apa staf di sini kan soalnya. Boleh. Iya, staf waitress. Waitress ya. Waitress di Origin Lombok Hotel ya, Mbak ya. Oke, siap. Mungkin ada yang disampaikan kepada pemirsa Tribun Lombok ini. Terima kasih sebelumnya ya. Terima kasih, mungkin ada followers atau yang udah nge-DM di Instagram, aku belum bisa buka karena terlalu banyak. Dan juga semuanya berisi tentang doa dan terima kasih doanya. Begitu juga doa sebaliknya dari aku. Sehat selalu, sukses selalu. Oke, siap. Oke, makasih Mbak Yuyu. Oke, boleh mempromosikan Instagramnya ini. Terakhir. Ya, _yuyu_